Ah, jadi kita coba lanjutin dari part 2 kemarin ya, video di part 2 kemarin gitu. Kalau part 2 kemarin kan tuh udah sampai apa, kita build dari Android Studio ke Nox ya. Nah, cuman kemarin saya cancel, jadi pas ada kelas, jadi itu apa, di cancel ya. Jadi otomatis kita mesti nge-build ulang lagi. Oke, untuk part 2 sih kayaknya nggak ada koreksian gitu. Jadi kita coba lanjutin lagi. Jadi ya ini dulu open Android Studio sampai benar-benar ready, sampai udah bisa buka layout. Habis itu baru kita build running gitu. Kita run ke Nox-nya. Pastiin nanti Nox-nya juga dibuka. Jadi bukan Android Studio dulu, udah sampai ready baru buka Nox-nya ya. Ya mudah-mudahan nih suaranya jelas ya. Oke, jadi mungkin nanti kita coba bahas sedikit yaitu tentang kelas-kelas apa aja sih yang udah kita buat dan gimana cara pakainya gitu. Untuk proses build ya pertama kali kalau emang Android Studio-nya baru dibuka gitu dan ini baru jalanin build lagi, emang butuh waktu yang cukup lama. Mungkin nanti ketika yang kedua kali dan seterusnya tuh lebih cepat lagi gitu. Ya saran saya sih kalau emang mau lebih nggak ngebebanin komputer ya mending colok HP sendiri aja gitu pakai kabel data. Jadi ntar dihidupin aja ADB USB debuggingnya gitu di opsi handphonenya masing-masing. Dan beberapa handphone pasti nggak sama sih settingannya dan cara untuk ngidupin developer option dan USB debugging gitu. Oke, ini kita udah mulai masuk tahap install ke Nox ya. Oke, latihan CRUD-nya udah kebentuk. Di sini kita berarti tinggal tunggu aja nih. Itu sampai dia bisa di launch. Yang memang harusnya sih nggak ada error ya. Oke, jadi latihan create skillet-nya udah berhasil kita install dan nanti paling kita coba tes dulu ya. Oke, jadi bisa ya. Terus kalau ini namanya kita ganti jadi, nah nomornya kita ganti jadi 8888999 dan kebanyakan juga. Nah, oke lah. Kita insert lagi, bisa. Jadi kurang lebih gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita tutup pun gitu. Nah, jadi nanti kita open lagi. Itu datanya udah ada. Kalau tadi di view pun awal learning belum ada ya, karena emang itu harus di apa dulu di insert dulu databasenya. Oke, nah gimana sih cara ngeliat databasenya ya? Pastinya sih kita butuh yang namanya ini ya, apa, DB browser gitu. DB browser for SQLite gini, ini di download aja di Google banyak. Yang pasti sih mesti DB browser for SQLite gitu. Salah satu toolsnya yang paling populer sih dipakai ini. Ini tujuannya nanti buat ngedownload database yang udah ada di Android Studio, yang ada di Nox gitu. Jadi caranya masuk ke sini juga bisa. Cara cepetnya di sini ada gitu nih, di apa ya, di file explorer gitu. Nah ini ditutup aja. Nah ini dia Samsung Android 7 ya gitu. Sebenarnya di sini ada sebuah opsi, itu namanya app inspection. Ini kalau dijalanin itu bisa nge-inspect sampai ke database, network dan segalanya. Cuman minimal mesti Android 10 minimal gitu, API 26 ya, Android Q. Jadi kayaknya si Nox kan masih Android 7, API 25 gitu kan. Nah, Android API 25 ini masih belum bisa nih buat kita pakai app inspection. Jadi kalau pakai app inspection itu nanti dengan otomatisnya database itu bisa kita lihat secara live. Kalau di sini kita mesti download dulu. Jadi masuk ke data, cari lagi namanya data. Habis itu com-nya.
komnya itu adalah com arasop latihan.sqlite. Coba ya, latihan.sqlite ini dia. Ya ini sesuai ya sama nanti project yang kalian buat. Yang pasti sih kalau belum diedit-edit gitu, com example baru nama projectnya. Dan pasti ini adalah lowercase. Masuk ke comnya, terus database-nya. Habis itu kita segini itu ini aja sih yang paling penting tuh yang debel@sqlite. Soalnya nanti kan ini relate sama open helper kita yang kita buat di atas. Di sini. Nah, ini dia ya, database name-nya. Kita save, taruh aja di desktop. Bisa nggak di desktop? Tidak aja deh. Oke, udah selesai. Berarti nanti kita open database. Kita masuk ke D. Itu cari mana dia datanya. Nah, db.sqlite. Nah, habis itu ini ada user detail yang udah kita buat ya di sini gitu kan. Tabelnya create table user details. Habis itu Android metadata emang ini otomatis dibuild sama si Android Studio-nya gitu. Jadi yang kita fokuskan hanya di sini saja. Di sini ada name, bentuknya teks, ada name, bentuknya teks, dan juga dia primary key, ada gambar kuncinya, dan di sini juga ada kontak, bentuknya teks, tipe datanya. Habis itu ada DOB, date of birth ini kan harusnya emang date gitu tipenya, cuman karena terbatas dari SQLite itu sendiri gitu. Jadi SQLite sendiri itu belum memungkinkan ya setahu saya untuk tipe-tipe data khusus gitu. Nah, cuman seginilah kurang lebih gitu. Jadi kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi ya. Itu sama emang saya juga nggak terlalu fokusin di SQLite karena emang terbatas, nggak bisa di sharing dan segala macamnya gitu. Walaupun bisa kayaknya mungkin butuh banyak banget cara ketimbang pakai Open API atau client server. Jadi pakai MySQL mungkin gitu. Nah, ini datanya Nano sama Nino tadi kan kita udah insert. Jadi kalau kita insert lagi atau edit lagi, ya otomatis mesti di-download ulang lagi. Nah, makanya itu kita butuh HTTP inspection. Jadi kalau Androidnya udah pakai level 26 gitu di atas Android 7, Android Nougat gitu. Kemungkinan itu bisa pakai inspection ini, bukannya kemungkinan ya pasti bisa gitu. Nanti di sini tuh banyak banget gitu. Nah, nanti ada namanya, komnya siapa, nanti itu bisa kita insert. Nah, jadi nanti bisa di-inspect database-nya dengan secara real time. Jadi ketika aplikasi insert atau edit atau ngerekun CRUD, dia pun ikut. Cuman sayangnya keterbatasan dari NOC sendiri. Gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini saya tutup dulu dan mari kita coba review ya sekarang kelas-kelas apa aja sih yang ada gitu kan. Ini kita close dulu aja. Kita minimize, kita minimize, kita minimize. Semuanya berawal sebenarnya dari main activity sebagai activity utamanya gitu. Dan juga sekaligus dia adalah ya di sini kan berarti cuma main activity doang ya gitu. Sebagai routingnya atau istilahnya tuh kalau dibaca dari manifest adalah intent pertamanya daripada action main dari aplikasi ini sendiri. Launchernya adalah dialah dengan kata gampangnya. Nah, hasil dari manifest ketika aplikasi pertama kali jadi jalan kan semuanya akan dibaca lalu manifest apa aja sih activity yang kita punya dan ini adalah intentnya. Intent di sini itu menandakan bahwa ini aplikasi launcher kita gitu, berarti ini yang bakal dijalankan duluan yang mana yaitu main activity. Ini dia kelasnya. Nah, berarti dari manifest kita masuk ke main activity. Oh iya, sekali lagi ya, sampai sini sebenarnya kalau kau cuman mau bisa kopasnya doang sama runningnya ini udah cukup banget gitu. Sampai tahap mari itu semua udah running dan ini cuma penjelasan singkatnya aja gitu. Nah, di sini di main activity semuanya berawal. Di sini kita adain yang namanya binding. Pertama-tama kali pasti dulu binding dulu gitu.
Nah, kita adain binding. Di sini kita adain binding dengan cara tuh kayak gini ya. Jadi kita deklarasikan dulu edit text. Nah, karena ini semua adalah edit text nih, 3 biji. Kita bikin edit textnya. Usahain namanya jangan sama percis dulu. Kalau untuk di sini, sorry, yang ini. Kalau bisa jangan sama percis. Misalkan di sini adalah edit name, berarti kan edit text name atau text name, text kontak dan seterusnya. Baru di sininya tuh boleh pakai name, kontak dan DOI. Ini tuh disebutnya nanti ada namanya semantik. Nah, kalau udah semantik gitu, jadi lebih enak. Jadi kita pisahin nih edit text name untuk misalkan ini activity main. Jadi edit name underscore main gitu. Berarti di main ada edit text name yaitu dia. Jadi nanti di sini kita bikin yang semantiknya aja nggak apa-apa kalau pakai name. Di sini kan perorangannya atau jamaknya lah gitu. Nah, habis itu ada button insert update delete view. Ini dia. Jadi kita deklarasiin dulu buttonnya. Boleh kayak gini atau boleh langsung di sini gitu. Cuman biasanya sih kayak gini. Kalau di sini best practice-nya ya bisa nyesuaiin sendiri-sendiri sih gitu. Oke. Ya, jadi di sini ketika kita udah deklarasiin ini semua gitu kan, termasuk list view ini gitu kan, list view ini ya, mana dia, aha, ini dia. Oke, di sini gitu. Nah, habis itu ya kita ini bisa tutup lah. Oke, biar kita fokus kepada sini aja. Setelah button, habis button juga udah ada edit text sama list view, sorry. Nah, kita bakal main dengan namanya Open Helper Database. Nah, ini dia kelasnya. Kita deklarasikan dulu Open Helper Database, inisialisasi sebagai DB. DB ini yang bakalan kita nanti bandingkan dengan Open Helper. Dengan konteksnya adalah TIS. TIS itu main activity ini. Semua konteks yang ada di mari itu bisa diwariskan atau turunkan kepada DB Open Helper. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kita bikin yang namanya array adapter. Tujuannya apa sih untuk array adapter ini? Sekali lagi, ke sini saya tekankan, ini udah lewat materinya. Cuman kita ulas sedikit ya, dan ini mudah-mudahan ke-record udah sejauh ini. Males juga kayaknya kalau belum ke-record. Nah, array adapter ya kan, kita bakalan pakai untuk nge-peel list view gitu. Yang inilah lebih tepatnya. Buat nanti kita masukin ke dalam adapternya list view. Jadi bisa kita lihat kayak gini nih latihannya. Nah, ini nih. List view ini bakalan diisi dengan array. Array ini nanti ngambil dari user model dan juga database langsung. Nanti kita lihatlah penggunaannya gimana. Selanjutnya, kita kan kalau on create sampai sini tuh ya udah otomatis dibuatin sama Android Studio. Oke, jadi intinya ini ketika pertama kali instansiasi itu kita bakal melakukan yang namanya binding gitu. Di mari bindingnya ini baru inisiasi, ini ada binding. Name ini tuh didapat dari ID dari PO, yaitu resource namanya name yang tadi ya di sini ya nih. Nah, dan seterusnya gitu ya. Layout below kan karena kita pakainya relatif gitu kan, jadi kontak ini di bawah name gitu ya. Oke, nah, name, kontak, DUB, insert, button ya kan, button-button yang ini nih. Nah, ini ada button-button. Nah, kurang lebih gitu. Habis itu ada view, nih ada lagi DB. Kan DB-nya udah diinisiasi Open Helper itu sebagai DB. DB bakalan di new gitu. Maksudnya DB akan dideklarasikan lagi sebagai database Open Helper dengan new. Itu berarti baru, berarti bersih, clear lagi dengan dia butuh konteks nih. Konteksnya itu adalah didapat dari MyActivity. Konteks itu apa? Jadi konteks itu semua yang ada di mari, kayak edit text name segala macam. Itu bakalan kita bisa turunkan ke sini, ke Open Helper gitu. Tujuannya nanti jadi sini bisa put name dan segala macam gitu. Nah, itu bisa didapat dari di sini. Jadi konteksnya tuh turun ke situ. Jadi name, insert segala macam bisa turun ke sana. Nah, Open Helper sebagai DB helper ya kan. Itu sebagai Open Helper lagi. Nah, di sini kita inisialisasi dengan lebih jelas lagi yaitu main activity gitu kan. Habis itu di sini ada user list ya kan.
User list ini kita bikin tadinya itu adalah ini nih, apa, user list ini nih, apa, list view gitu. List view ini kita bakalan cari user data yang ada di mari. User data. Oke. Habis itu insert itu didapat daripada button insert. Jadi ketika button insert di set on click listener membuat view baru, ya kan? Pas lagi dia on click itu string, kita bikin string namanya name text kontak sama dup, itu diambil daripada sini. Nah, ketika kita udah ketik diambil teksnya, dibuat ke dalam string, gitu kan. Ditampung dalam variabel name text. Jadi misalkan di sini kita inputnya tes, ya kan, kontaknya 12, ini 12. Nah, tes ini masuk ke dalam sini. 12 ke sini dan 12 juga ke sini. Bersangkutan ya. Dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, habis itu kita adain bolen. Ini kita udah bersinggungan dengan dope open helper. Oke. Ini bolen. Bolen itu kan pasti nilainya kalau nggak true pasti false. Nah, bolen ini berasal dari bolen ini kita deklarasikan sebagai check insert user data. Jadi check insert user data ini bisa true bisa false nilainya. Nah, diambil dari mana? Diambil dari DB. DB itu kan ini. DB itu adalah DB open helper, ya kan? Ini loh. Nah, jadi di dalam sini ya, di dalam sini itu kan kita cari yang namanya ini nih, insert user data. Ini dia kelasnya. Ya, kita bermain di sini dulu. Insert user data. Insert user data tuh butuh namanya name, kontak, dan dup. Tipenya ada string. Jadi, kenapa kita bikin string juga di atas? Biar nanti bisa masuk ke sini. Ini salah satu, kalau mungkin penjelasan saya kurang jelas mengenai konteks dan juga this. Jadi kurang lebih, ketika kita udah inisiasi begini, ini bisa kita turunkan ke sini. Gitu. Ke dalam sini nih, semua nanti yang ada di sini. Yang dia ada di dalam main activity ini. Nah, jadi ketika insert data udah menerima name, kontak, dup, dan segala macamnya, ya, itu bakalan dijalanin yang namanya SQLite DB, SQLite database. Nah, ini kita udah mulai manggil kelas SQLite database, diinisiasi sebagai DB. DB ini adalah DB kita bakalan cari di mari dalam konteks ini database yang dapat kita tulis. Nah, yang jelas adalah database ini dong pastinya. Habis itu, ketika dia udah ketemu, kita panggil yang namanya sebuah metode, yaitu adalah content value. Sebagai inisiasinya adalah content value. Dan itu kita buat new. Sekali lagi new ini buat ngebersihin yang lama dulu lah gitu. Kita bikin yang baru, jadi isinya pure kosong. Kalau udah kita insert sekali berarti masih ada isinya. Kalau nggak dibikin new, ya pasti yang lama lagi, bertumpuk-tumpuk. Kayak kita bersihin dulu. Bukan clear tapi new, lebih ke arahnya. Nah, content value kita masukin, kita put. Putnya apa? Putnya name, kontak, dup. Ini penting mesti kita ketahuin. Kenapa? Karena ini adalah perurusannya sama ini. Nah, dari table yang udah kita buat di dalam user data, user detail harus ada ini. Sekali lagi, kalau ini didapat dari sini, kalau ini itu dari sini. Jadi menyesuaikan nih, gitu. Ini nggak boleh salah. Ini sekali lagi dari sini, ini dari sini. Oke. Jadi kalau ini mah bebas, mau namanya namanya kayak mau kontak-kontakan kayak mau dop-dopan gitu. Terserah, yang penting ini sini ngikut semua. Yang ini nggak boleh, soalnya ini dari sini. Ya, relate-nya ke sini, relate-nya ke sini. Jelas ya. Ketika content value-nya semua udah di-put, otomatis ini kan berupa arah ini. Ya kan, name apa, isinya apa, kontak apa, isinya apa, dup apa, isinya apa. Kita buat tipe data long. Oke. Yang namanya adalah resort. Resort ini diisi dengan DB. Ini nih, get table database. Kita insert datanya. Insert ini adalah query MySQL, cuman di sini udah jadi query builder. Jadi nggak usah bilang lagi insert into user data bla bla bla, nggak perlu. Ini jadi buildernya, kayak database-nya Laravel lah. Tinggal insert gitu. Sama dia juga kayak gitu. Insert, ada yang namanya table, tablenya masukin kemana dong? Pasti insert into kan table mana? Table-nya adalah ini. Nah, kolom hack saya juga belum melakukan pencarian tentang ini. Kita nolin aja dulu. Habis itu isinya diisi dengan apa? Diisi dengan content value.
Udah kayak gitu kurang lebih. Nah, ketika ini udah dimasukin, sampai sini tuh sudah berhasil gitu. Bukan yang berhasil banget sih, maksudnya dalam artian ketika ini udah dieksekusi ya, otomatis data tuh udah berusaha dimasukkan ke dalam table. Tinggal kita lihat result ini, hasilnya tuh apa. Kalau itu minus satu, berarti nggak ada data yang dimasukin. Kembaliin false, bakal di sini bakalan ditulis new entry not inserted. Tapi kalau dia berusaha bukannya minus satu, bisa lebih dari satu, ya pasti dong ini cuma ngasilin satu. Nah, berarti itu true. Berarti di sini ketika dia true, bikin array adapter dengan user model. Nah, di sini kita udah mulai tunggu dulu deh, jangan ke situ dulu. Jadi intinya paham ya. Jadi kalau minus dia akan false, kalau tapi satu itu berarti true dan seterusnya berarti true. Berarti kalau datanya masuk, kita kembaliin true. Kalau dia true, new entry inserted, cukup, itu udah masuk. Sekarang kita bahas ininya baru. Nah, di sini ketika kita udah bikin user array di atas. Sorry. Di sini ketika kita udah bikin user array, oke. Array ini bakalan menampung mengenai user model. Kenapa user model? Karena di user model itu ada yang namanya get dan set. Nah, pentingnya di sini adalah user model tuh bisa ngambil sekaligus ngeset. Nah, jadi apa yang diambil yaitu kita name. Kita bakalan dari namanya get name gitu. User model, ya kan? Dengan menggunakan context activity yang ada di main activity. Oke. Ada Android Airlio simple list item. Berarti yang ini nih. Simple itu yang segini doang. Ah, itu diambil dari DB helper get all user. Jadi intinya adalah user array adapter ini itu bakal mengambil dari get all user dengan mewariskan konteks dari main activity dan mengambil getter setternya dari user model. Kurang lebih gitu dulu deh. Harap saya bilang sih, saya juga nggak bisa ngejelasin detailnya, tapi secara prakteknya, logiknya begitu. Kenapa dibutuhin ini? Karena getter dan setternya dibutuhin nantinya. Sekali lagi, dia ngambil namanya get all user dari DB helper. Dari sini, dari open DB helper sini ya. Nah, nih, kita lihat di sini ya. Ini loh, DB helper tuh yang ini nih. Nah, ini kan DB open helper. Gitu ya. Oke, jadi kita ambil all user. Mana all user? Nih, kalau yang kayak gini sebenarnya nggak kepake, dihapus pun bisa. Oke, soalnya ini nggak kuning. Dan ini nggak ada yang make, dia bilang. Baca dah. Method get one data is never used. Tapi kalau ini kuning, itu dipakai gitu. Nah, kita ambil semua usernya. Nah, kenapa di sini ada? Sekali lagi, ini kita bakalan masukin data ke dalam array list. Array list ini atau yang namanya array adapter. Ya, user array adapter itu bentuknya array. Itu nggak segampang kayak kita nge-paste string. Jadi kita bikin model baru, mengembalikannya array, string query-nya. Nah, di sini kita boleh pakai namanya apa query string ini. Kita select SQL from user details gitu. Ambil semua yang ada di dalam user detail, SQL database kayak tadi lagi, ambil database yang bisa dibaca, kursor. Kursor adalah ini kursor. Nah, ya, yang ketik-ketik ini kursor. Nah, jadi di database pun ada. Ketika kursornya itu apa memenuhi syarat kayak gini, dia query string kita jalankan. Jika kursornya kembali ke awal ke sini berarti itu mulai ada data dong. Sebenarnya kan kalau kursor gini gitu kan, kursornya ada data nih. Nah, jadi kita ambil nih datanya gitu. Kita melakukan yang namanya dual di sini. Dual ini kan adalah pengulangan ya kan. Jadi kita lakuin pengulangan string username kursor get string. Jadi 0 itu ini kan. Gimana ya? Gini di atas. 0 tuh ya gini. Nah, user detail 0 tuh ini. Jadi kan kalau dari dalam database hitungnya 0, 1, 2. Jadi dia pun begitu. 0 itu adalah name, 1 itu adalah kontak, 2 itu adalah dup. Sekali lagi ya, minus 1 ngitungnya kalau dari database. User model, new model diambil dari konteks yang ada di
sini, di fill ke dalam sini. Dikembalikan terbentuknya adalah array yang di dalamnya itu menggambarkan user model. Sampai kursornya ke belakang, ke habis datanya. Ya penjelasannya emang ada susah dimengerti ya karena emang begitu gitu. Pemahamannya pun kayak aku memang masih belum terlalu jauh lah. Cuman kalau untuk diimplementasikan saya rasa ini cukup mudah diimplementasikan. Mungkin nantinya bakalan dimengerti secara naruri sendiri gitu ya. Kita telan dulu aja ya. Nah, kurang lebih gitu sih. Jadi bisa menghasilkan ini. Ini 0, 1, 2. Diambil berurutan dari sini. Oke. Mana dia? Nah, sini. Gitu. Ya mudah-mudahan sih ini suaranya jelas ya. Karena penjelasannya lumayan panjang sih. Gitu. Nah, udah kayak gitu doang. Kursor di close biar nggak nama-nama mulu, database di close biar nggak berat. Kembalinya adalah ala release. Berarti nanti di sini adalah array bentuknya karena emang ini yang dibutuhkan adalah array. Udah, leper user list yang ini loh, yang ada di sini. Ya, yang ada di view di depan tuh yang ada di sini. Leper user data array list itu bakalan berisi array adapter yang isinya adalah list-list yang kayak begini. Udah kelar. Habis itu dia bilang new entry inserted. Jadi kayak begini. Tes 12 insert. New entry inserted udah termasuk ini dikeluarin duluan. Gimana? Kurang lebih insertnya begitu. Ya tinggal sedikit lagi. Jadi ini ada update. Selanjutnya itu adalah update. Update ini kita bakalan kayak tadi ngejalanin sama ya. Ininya juga begitu. Bikin bolen juga, nggak usah dijelasin lagi. Isinya kita bakalan ambil dari update user data. Mana dia? Update user data. Butuh apa? Butuhnya name, string, contact, dan juga dup. Udah dikasih. Lihat true atau false. Nah, oke lagi. Bikin lagi database yang bisa ditulis. Habis itu bikin content value. Kenapa putnya cuman kontak dan DUB? Gitu. Karena pada intinya adalah ketika kita mau ngelakuin insert lagi update, pasti ada satu yang bakalan jadi where-nya. Benar kan? Kalau dulu ingat kelas yang Paperi database. Nah, ketika kita mau ngupdate, pasti kan kita punya patokan apa yang mau diupdate, dan itu harusnya menjadi primary key, dan name itu tadi kita lihat sebagai primary key, betul kan? Nah, primary key berarti name sebenarnya nggak boleh sama, name nggak boleh redundansi, dan name bakal menjadi where clause gitu. Secara gamblangnya itu kayak begitu. Oke, jadi kursor cari sirek semuanya dari user data where name-nya apa. Jika dia menemukan name-nya yang dimaksud, dia bakal melakukan proses update gitu. Update user details, tabelnya apa. Nah, habis itu isinya adalah apa, di mana dia, di mananya adalah berkaitan dengan name. Kenapa name yang mesti diisi? Jelas, karena name-nya sendiri. Kita close dulu biar nanti itu clear. Karena name-nya sendiri ini yang bakal jadi patokan. Kita view dulu lah. Kita ambil misalkan Sinano. Berarti kan Sinano ini nggak boleh kita edit. Kalau Sinano kita edit, kita update. No new entry, updated. Tapi kalau Sinano-nya benar, kita edit ininya menjadi satu. Kita update. Ini entry updated, Sinano langsung ke edit. Berarti Sinano nggak boleh diubah-ubah. Karena dia primary key. Gitu. Iya ini saran-saran banget sih. Jadi ini aja kan bisa diedit kan sebenarnya nggak boleh ya. Nanti bikin bisa diperbaiki lah di next video. Disable aja ininya ketika nanti mau update. Cela langsung ada tugas. Oke. Jadi kurang lebih begitu. Oke. Jadi name, kontak, job, bikin yang bisa ditulis. Content value isinya cuman segini. Kita bikin raw query. Ada nggak sih name-nya? Kalau name-nya emang ketemu, si nano-nya ketemu, maka jalankan ini. Tapi kalau si nano-nya nggak ketemu, dia bakalan bilang no entry updated. Oke, kalau si nano ketemu lebih dari 0, kita masukin content value-nya yang ada 2 biji, di mana sesuai name-nya. Name-nya adalah si nano, diambil dari name scene. Udah, gampang kan? Udah pasti hasilnya lebih dari 1.
makanya dia bilang nanti entry updated. Dan secara gamblang lagi ini diulang-ulang, ini sebenarnya nggak boleh diulang-ulang kayak gitu ya. Carilah caranya biar bisa nggak diulang-ulang ya, gitu. Tinggal bikin aja sih sebenarnya. Ini kita bakalan cut, kita masukin ke dalam sini, di luar ini ya, di luar on create ya, tuh di luar on create. Oke, berarti kalau di luar on create, di sini kita bikin aja namanya public gitu kan, public clear kalau nggak salah sih kayak begini. Kalau nggak salah berarti pakai void, nggak bisa juga, kayaknya mesti nyontek. Oh enggak sih, nggak nyontek juga, emang mesti pakai public void gitu. Malum ya. Jadi clear ini nanti kita panggil aja di mari, bukannya clear sih ini, apa read data gitu. Jadi ini kita panggil aja di sini, di tempat kita tadi buang, new entry inserted read data kayak begini, bagian titik. Nah, jadi otomatis ketika nanti datanya udah masuk, kan maunya begitu kan, ketika data udah masuk, blood langsung bisa nampilin ini. Jadi nggak usah ngetik panjang lebar kayak gini-gini lagi nih, gitu. Kopin aja begini. Jadi yang butuh itu tarik aja begini. Apa ini? Ini delete. Oke, ini delete. Ini view biarkan. Udah, kurang lebih begitu. Ini ada merah-merah, error apa ini? Oke, DB helper. Kenapa bisa error? Karena DB helper di luar dari wewenang dia. Dan DB helper, dia kopin juga ya ke sini ya, gitu. Biar merahnya hilang, hilangkan merahnya. Fungsinya sih begini udah bisa. Tambahin aja gini nih, biar nanti ketika kita insert, otomatis kita bisa clear juga. Kalian aja lah di dalam sini, nggak usah pakai kayak gitu. Jadi kita butuh ini nih. Nah, kita butuh ini lagi, nggak masalah ya. Kita bikin, emang kan ini di luar on create gitu. Dia nggak bisa inisialisasi on create dari sini. Nah, lihat ya, ada on create. Kita nggak bisa inisialisasi. Kan itu semua ada di dalam on create gitu. Kita taruh di atas saja. Jadi di bawahnya itu ada, kita bikin clear. Sorry. Di sini kita bikin clear yaitu name, set text itu clear. Caranya gini aja nih, kalau biar ini berganda tuh ctrld, tinggal gini aja kan, gampang kan. Oke, dah, yes, kalau hapus, dah, jadinya read data sekalian dia nge-clear. Jadi kurang lebih kalau kita implementasiin lagi kayak gini ya, kita implementasiin dulu dah. Jadi kita tadi baru sampai update, tinggal delete sama view. Nanti mungkin view-nya dibiarin aja deh. Soalnya memang modelnya itu harus ngadain view data. Bayangin ketika aplikasinya baru masuk kan datanya kosong, ini ya kosong. Kalau kita cuma mau ngeliat data, mau ngedit data, masa sih mesti answer dulu, kan nggak mungkin. Jadi kita butuh view gitu. Oke, no errors. Let's see dulu. Kita lihat dulu sebentar. Mestinya sih, jadi idenya kan kalau nambahin ini, jadi otomatis ketika kita ngurangin yang namanya kayak gini loh, yang kayak gini tuh kita kurangin, biarin di view-nya aja yang ada gitu kan. Jadi kita seakan-akan bisa ngejalanin view dengan tidak hanya mesti 2 baris, tapi hanya 1 baris, dan itu bisa nge-clear view. Harusnya sih oke ya. Jadi kalau view data oke, udah bagus. Kita insert lagi, namanya adalah Celine gitu misalkan, Dione 12 kita insert. Itu udah clear, bisa insert lagi, otomatis juga udah ke sini, dan itu nggak perlu ada perulangan banyak sampai 2 baris kayak gini ya, kurang lebih gitu sih deh. Nah, ini tambahan aja sih dari saya, jadi kurang lebih gitu ya.
Jadi kalau kita udah sampai insert, udah sampai update, udah pun juga kita bakal balas delete-nya, tinggal sedikit lagi kok. Jadi kurang lebih gini idenya. Untuk delete, biasa view stringnya dikit aja, stringnya name aja, karena kita emang cuma butuh name untuk nge-delete gitu. Oke, jadi kurang lebih gini. Jadi ketika ini kita udah pilih si si Celine Dion, kita udah pilih Celine Dion, kita bakal ngambil name-nya ketika kita pencet delete ya. Sabar dulu nih. Tapi intinya udah diambil name-nya. Pas kita mau pencet delete, oke. Pas kita mau pencet delete ya, otomatis dia bakal ngirim name ya. Ya, name ya gitu. Name-nya itu bakalan dikirim nanti. Nah, pengolahan kata lagi. Name-nya bakalan dikirim, kita bikin bolan lagi, bolan cek user, cek cek delete data. Nggak tahu lah itulah. Ya pokoknya bikin bola cek udah ada data, diambil dari DB, dilihat data, oke dia cuma butuh name, dikasih name-nya dari sini, dari gettext ya. Habis itu udah tinggal jalanin aja bolanya true all false. Jadi SQLite with a table database, kursor query, ya kan. Terus kita lihat dulu nih, dari kursor kita ambil dulu, bener ada nggak sih namanya dia di database. Kalau emang bener namanya ada, ya kan, kita bikin lagi yang namanya long. Pastinya pakai long sih kalau mau bikin result, kalau mau jalanin query. Jadi user detail itu adalah tabelnya, di mananya adalah name ya, diambil dari name yang udah dikirimin. Kita lakuin delete gitu. Sekali lagi delete ini query builder, jadi nggak perlu bikin delete table a where, nah nggak usah. Nah jadi udah kayak gini aja. Kalau resultnya nggak ada yang ke delete false, tapi kalau ada yang ke delete true. Kalau ini gagal nggak ketemu gitu kan, di sini get count-nya 0, nggak ada username yang sama namanya, itu false. Jadi kalau ini dia udah true, keluar yang ini delete it, read data dulu, clear dan ngambil data. Kalau enggak ke delete false, jadi entry not delete, false lagi entry not delete. Sangat simpel ini. Oke, jadi kalau kita udah ambil datanya, oke ya, kita misalkan ambil si ts, kita delete, udah si tes hilang gitu, kurang lebih gitu doang dengan patokan namanya aja. Terus ada view ya, view mah intinya begitu doang sih ya. Kalau ininya awal dibuka, kita mulai bahas view. Kalau awal dibuka, pasti kan kalau awal dibuka tuh kosong, kita view baru ada. Intinya dia cuma pakai ini doang kan, segini. Nggak ngambil array di data kayak tadi yang saya udah jelasin. Udah sama aja kayak ini, cuman ini lebih keren, bisa nge-kill apa, bisa nge-clear text saja gitu. Udah. Nah, ini ya kerennya di sini juga. Saya bilang ini lebih keren dikit. Di sini adalah per user. LP ini kan list view user list. List view user list itu yang ini. Oke. Kan ini tuh udah kita inisialisasi ini di sini. Kan udah inisialisasi di sini. Aha. Ya, dapetnya dari user data ditampung ke sini, di binding. Ketika nanti ada set on click listener, jadi ketika item yang ada di sini salah satunya diklik, oke. Ketika ini ada yang mau diklik, posisinya aja nih di mana. Tuh, sekali lagi ini ada lagi yang namanya user model. Yang penting di sini adalah tuh buat ngedupin ini nih setter dan getter. Oh ya, string di sini fungsinya tuh buat nampilin ini. Buat nampilin ini. Jadi user model akan dari sini, name-nya itu dari name, gitu-gitu ya. Ini bisa dimodif sesuka hati. Mau ditampilin cuma name doang bisa, gitu kan. Ya, intinya gitu. Nah, di sini user modelnya parent get item position. Position ini dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, udah. Kalau ini udah didapetin, tinggal dibikin aja set text. Jadi name itu text-nya itu dapat dari get name, get contact, get top. Dari sini nih. Get name, get contact, get top. Udah. Dari situ aja, dan ini posisinya dari situ. Kurang lebih kayak begitu, integer 0 sama 0 dan seterusnya. Udah, ketika dia diklik, dia adain set text, keluar, set text, keluar, set text, keluar. Overall kayaknya semua udah dijelasin. Koreksi nggak ya? Kayaknya nggak ada koreksi sih.
Intinya gitu, beberapa mungkin di sini kayak di sini, ya kan, di sini. Wah, itu butuh penjelasan lebih. Cuman emang karena saya juga terbatas knowledge-nya, jujur nggak terlalu bisa pemahamannya pakai bahasa manusia banget gitu. Jadi susah juga nyampeinnya lewat kata-kata. Nah, maka dari itu insting kita mesti bisa apa pemahamannya di insting juga penting. Jadi intinya sih ada beberapa hal yang nggak bisa cuman pakai kata-kata atau teori semata lah gitu. Itu mesti dipraktekin baru kita benar-benar paham gitu ya. Nah, by the way, kalau di sini udah semua itu harusnya di running pun udah nggak ada error gitu. Nah, itu running kedua dan seterusnya tuh bakal lebih cepet daripada running pertama gitu. Ya, ya kurang lebih begitu sih. Oke, kalau view ada insert mini gitu kan 1 3 itu dua aja lah. Insert ini ada sini nih kita edit jadi nggak bisa ininya yang bisa diedit tuh update yang entry updated nih ini bla 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 ini kita hapus hilang view data lagi sini ini udah hilang gimana guys gitu kurang lebih kayak begitu sih jadi ini kalau bisa dibilang logiknya aja dulu gitu kalau buat modifikasinya mungkin bisa kita mainin nanti lah gitu ya kurang lebih sih dari saya sih segitu nah mungkin nanti bisa dimanipulasi lagi yang kayak kemarin itu dari sharing sama Pak Paulus ya kan lagi itu juga udah ada tuh pertemuan sebelah saya yang ini dah kalau nggak salah ya yang mesti pakai username admin 123 kalau salah admin. Nah, jadi kurang lebih gini. Jadi kan tadi tuh untungnya cuma gabungin login sama register. Habis itu di sininya ada welcome. Welcome-nya ini bisa insert sama view. View-nya ini kan kayak gini doang. Ya, misalkan gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu view-nya. Di sini bisa searching, habis itu bisa kita insert data baru. Di sini kita bisa ambil misalkan di sini kita ambil ini aja namanya yellow gitu kan kontaknya 12 gitu kita bisa insert di sini deo ke insert sama kan tadi juga ngelakuin yang clear ini gitu kurang lebih kayak gitu insert itu kan tujuannya cuman ini doang sama button insert cuman dipisah-pisah aja sih intinya kok tampilannya gitu kita view si yellow ada ininya juga ada coba kita edit sama sih ya foto saya lagi ya paling lah yellownya udah nggak bisa diedit ya di sini gitu karena emang itu udah jadi PK. Nah, update entry updated si yellow udah berubah kayak gitu bisa di delete. Nah, kurang lebih gitu. Kita cari si nano data nopo nggak ada HL itu kita cari belakangnya ada kalau cari dia juga ada kurang lebih kayak gitu ya tinggal dimodifikasi kayak begitu aja cuman kalau bisa sih datanya data barang biar lebih bagus lagi ya kurang lebih modifikasi yang udah dilakuin gitu dan itu juga udah di sharing sama Pak Paul dan codingannya juga kan udah saya bagiin juga ke beberapa teman-teman dan itu juga udah dibagiin sama Pak Paul lagi kurang lebih begitu ya nah pemahaman nanti cuman kembangin sedikit dari sini gimana udah panjang banget kayaknya udah boring juga kayak pasti nontonnya jadi intinya sih cuman segitu yang bisa saya sampaikan kurang lebih ini hasilnya bisa kita lihat ya kan sangat simpel tapi bisa dikembangin kayak tadi contohnya nah intinya sih gitulah biar nggak panjang lebar lagi mungkin saya akhirin sampai sini ya terima kasih yang udah mau nonton dari part 1 part 2 dan ini part terakhir part 3 sorry kebanyakan backsound yang gak jelas kata-kata yang berulang dan juga banyak banget sih yang saya skip gitu dan juga banyak pemahaman saya yang belum nyampe untuk nyampeinnya dengan bahasa yang dapat dimengerti dengan kata-kata atau teori karena emang mesti diperhatikan gitu ya yang kayak begini-gini loh contohnya gitu sampah padahal simple cuman memang kata-katanya aja yang belibet dan saya belum bisa nyampeinnya dengan kata-kata yang bagus gitu
Oke, kurang lebih kayak gitu. Ini bisa dihapus kalau emang mau karena nggak dipakai gitu. Yang ini mau kepake ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan ya intinya gitu lah. Thank you.